8 tahun berjalan, kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat ini memasuki babak baru. Selain polisi yang menetapkan 3 DPO, muncul pula tudingan bahwa polisi salah sasaran dalam menetapkan tersangka. Nah, kita akan bahas kasus ini bersama dengan Kabaris Polri periode 2008 hingga 2009. Selamat malam, Pak Susno. Selamat malam, Mankresta. Ya, Pak Susno, kasus ini kan sudah berjalan 8 tahun dan tiba-tiba Polda Jawa Barat ini mengeluarkan DPO terhadap 3 pelaku. Apa yang kemudian membuat kasus ini berlangsung begitu lama? Pertama ya, mari kita ucapkan duka cita ya kepada korban yang sudah meninggal, kepada Vina dan Eki. Kemudian kasus ini adalah kasus yang sangat menarik ya, karena banyak pelajaran yang bisa diungkap dari kasus ini ya. Pelajaran untuk pihak Polri, pelajaran untuk kejaksaan, pelajaran untuk pengadilan. Mengapa saya katakan begitu? Karena dengan perkembangan sekarang, kasus yang sudah 8 tahun ini, ada 3 DPO yang belum tertangkap, bahkan berkembang menjadi 4. Agak aneh kalau kasus pembunuhan seperti ini saja, sampai 8 tahun tidak terungkap, ada apa? Apakah bekerjanya serius atau sengaja tidak untuk ditangkap. Nah, yang kedua, ada pertanyaan dengan kasus ini, apakah ini pembunuhan, apakah ini kecelakaan lalu lintas, apakah ada perkosaan, atau itu persetubuhan suka sama suka. Nah, ini harus dijawab. Nah, kalau seandainya ini kasus pembunuhan, siapa yang membunuh? Apakah yang membunuh itu adalah geng motor yang notabene para tersangka yang sudah dihukum plus yang belum tertangkap 3 atau 4 orang, atau ada tersangka lain sehingga yang sudah diponis itu salah, bukan dia. Nah, kemudian timbul pertanyaan lagi, apakah ini kecelakaan? Kalau kecelakaan, apa buktinya? Apakah ini terjadi juga perkosaan? Kalau terjadi perkosaan, siapa yang memperkosa? Atau apakah itu adalah persetubuhan biasa? Nah, mengapa terjadi sampai simpang siur seperti ini? Ini akibat daripada ketidakprofesionalan di dalam pemeriksaan. Kan pertama, yang datang ke tempat kecelakaan itu, ke tempat kejadian, polisi mengatakan ini kecelakaan tunggal. Tapi berkembang menjadi ini kriminalitas pembunuhan. Setelah pembunuhan, ditangkap 8 tersangka sehingga menjadi terdakwa dan menjadi terpidana, kemudian 3 DPO. Yang 3 DPO dalam pencarian pun tidak begitu jelas. Dan mengapa sampai 8 tahun? Nah, inilah yang menimbulkan pertanyaan-pertanyaan, dan mengapa saya katakan tadi ini bagus sekali untuk pelajaran. Artinya untuk pelajaran dan pihak penyidik dalam hal ini Polri untuk memeriksa perkara secara profesional. Pelajaran juga, kalau seandainya tersangka itu yang dijadikan terdakwa itu salah orang, mestinya tidak lolos di level penuntut umum. Baik. Dan tidak lolos juga di level pengadilan. Nah, ini maka yang harus koreksi diri, bukan hanya Polri saja, tetapi kejaksaan dan termasuk juga pengadilan. Baik, tentu banyak pertanyaan yang kemudian muncul di tengah masyarakat, begitu seperti tadi Bapak sebutkan juga banyak sekali apa kira-kira jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang selama ini masih belum terungkap begitu. Tapi apakah memang Polda Jawa Barat ini kan baru mengeluarkan DPO atau membuka kembali kasus ini? Apakah Bapak melihat ini karena memang ada tekanan publikkah saat film Vina ini diputar di bioskop belakangan? Ya, pertama kita patut berterima kasih ya kepada yang membuat film itu. Karena itulah cara sosial kontrol yang bagus sehingga aparat penegak hukum terbangunkan gitu. Masih ada PR besar yang belum terungkap. Di samping PR besar juga untuk mengoreksi diri apakah proses perkara yang dilakukan selama ini benar apa tidak. Nah, ini kita berterima kasih dengan adanya film tersebut, dan pertanyaannya mengapa sampai lama tidak terungkap. Nah, inilah yang wajib dilakukan oleh pengawas masing-masing institusi. Nah, dalam hal ini siapa? Dari Polri kan ada yang namanya Propam, ada yang namanya Inspektorat Jenderal, ada yang namanya Kompolnas. Dari pihak kejaksaan juga, kalau memang tersangkanya atau terdakwanya atau terpidananya bukan itu orangnya, kenapa kok bisa lolos? Kenapa dia bisa dituntut dalam persidangan? Apakah jaksa dalam
di depan meja sidang di pengadilan itu hanya berpedoman pada berita acara saja, tidak berpedoman pada apa yang terungkap di persidangan. Karena apa? Bukti di dalam perkara, alat bukti di dalam memvonis suatu perkara untuk membuktikan suatu perkara bukanlah berita acara, tapi fakta-fakta yang terungkap di depan persidangan. Berita acara itu kalau sudah dicabut di depan persidangan sudah nggak ada gunanya gitu, maka harus disidangkan dengan benar. Juga hakim. Nah, kenapa kalau memang bukan itu terdakwanya, bukan itu pelakunya, kenapa kok dihukum? Nah, jadi kesempatan untuk Komisi Yudisial, Komisi Kejaksaan, kemudian termasuk Kompolnas untuk mengadakan eksaminasi. Oke, nah tadi kan juga sudah disebut kalau kita mengikuti dari awal kasus ini terlalu banyak simpang siur, kemudian tadi Bapak juga menyebutkan ada awalnya informasi kecelakaan, kemudian lalu berubah menjadi pembunuhan, dan bahkan terakhir ini ada muncul pengakuan salah satu terpidana yang sudah bebas begitu bahwa ia menjadi korban salah tangkap. Nah, gimana Anda bisa menjelaskan hal ini, Pak? Pak Susno, apakah masih terhubung dengan kami? Ya. Masih. Silakan Pak. Ya, jadi begini, saya katakan dari awal tadi ini kasus yang bagus sekali. Ya. Walaupun ini sudah mempunyai kekuatan hukum tetap ya, karena sudah sampai di level Mahkamah Agung, kasus ini demi keadilan dan kebenaran harus diungkap lagi. Kita hargai pihak Polri ya. Pihak Polri kita hargai, mereka sudah mengadakan eksaminasi dengan rencana memanggil ulang para terdakwa ya, kalau sekarang terhukum ya, para terpidana, baik yang di dalam maupun yang sudah keluar, untuk dilakukan pemeriksaan, apakah benar polisi salah tangkap, apakah benar polisi dalam melakukan penyidikan, melakukan tindakan kekerasan, dan seterusnya, dan juga serta atau bersamaan dengan melakukan pencarian terhadap 3 atau 4 orang yang tersangka yang belum tertangkap DPO itu. Saya kira kalau 4 atau 3 yang dicari itu tertangkap, nanti kasus ini insya Allah akan terang ke permukaan. Apakah betul pelakunya itu adalah pelaku yang sudah dihukum ini, atau pelaku yang dihukum ini bukan pelaku yang sebenarnya, justru pelaku sebenarnya adalah yang lari yang sampai sekarang belum tertangkap. Itu akan terungkap nantinya. Oke, tentunya kita juga sangat menunggu-nunggu begitu ya. Polisi ini dapat bisa menangkap depo-depo yang memang masih dicari. Bahkan itu sudah dari tahun 2016 hingga 2024, sudah ada 8 tahun masih juga belum berhasil ditangkap. Benarkah memang ada tudingan bahwa ada orang kuat begitu di balik kasus ini sehingga memang penangkapannya begitu sulit dan membutuhkan waktu yang lama hingga 8 tahun? Ya, makanya harus ditangkap dan harus serius. Kemudian di samping, jadi ada 3 tugas polisi ya. Pertama, menangkap DPO yang 3 atau 4 orang itu, kan simpang siur sekarang, 3 atau 4. Yang kedua, pemeriksaan penyidikan dari awal, apakah dilakukan secara profesional. Yang ketiga adalah untuk mengungkap kasus ini yang sebenarnya apa. Apakah kecelakaan, apakah pembunuhan, kalau pembunuhan siapa yang bunuh, dan sebagainya. Dan satu lagi, untuk melakukan pemeriksaan apakah dalam penyidikan itu betul-betul dilakukan tindakan-tindakan kekerasan, sehingga mencari keterangan daripada para tersangka dengan penyiksaan. Itu diungkap oleh Polri, dan kita menghargai sekali Polri, bahwa Polri sudah bekerja untuk mengungkap itu. Tinggal nanti instansi lain, kalau memang tersangkanya bukan itu, kenapa bisa lolos di tingkat kejaksaan? Ya. Kenapa bisa lolos di tingkat pengadilan? Ya. Betul sekali. Tentu besar harapan kami kepada pihak kepolisian untuk dapat segera mengungkap kasus ini demi keadilan untuk korban begitu ya Pak, dan juga kita akan kawal bersama sehingga nanti bisa ketemu titik terangnya, menemukan siapa pelaku di balik pembunuhan ini. Terima kasih atas Bapak Susno, 2G Kabarreskrim Polri periode 2008 hingga 2009. Selamat malam dan salam sehat selalu. Selamat malam, Ristra. Selamat malam para pemirsa sekalian.